وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jadi yang diharamkan berdasarkan ayat. Kemudian yang diharamkan berdasarkan hadis, yang pertama adalah binatang buas yang bertaring. Jadi jangan kayak sebagian pengajar agama ya, ada orang yang diustadkan jamaahnya banyak gitu kan. Ya kemudian mengatakan ya diharamkan ya yang Quran baik gitu. Nek enek ning Quran ya berarti katanya itu enggak haram gitu. Maka ini sebuah kebodohan yang nyata. Yang pertama adalah binatang buas yang bertaring. An Abi Sa'labah al-Khushani. Dari Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu an yaqul, dia berkata, nah Rasulullah SAW melarang an akli kulli dzinabin minasyiba. Untuk makan atau semua yang punya taring dari binatang buas. Kalau ada binatang buas ya, maka dia bertaring, maka haram dimakan. Apa aja ya, singa, harimau, serigala, kucing hutan, beruang, terus apa lagi itu ya, yang bertaring-bertaring itu, ubah itu, apa, cita ya, cita boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, kullu dzinabin minasyibai fa'kuluhu. Setiap yang punya taring dari binatang buas memakannya haram. Dan masih banyak lagi riwayat dari Ibnu Abbas, Ma'di Karib, Ma'di Yakrib, Jabir, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Al-Irbad, Ibnu Sariyah, Abu Umamah Al-Bali, Ikrimah, dan seterusnya, masih banyak. Dari sini menunjukkan bahwa tegas bahwa binatang buas hukumnya haram. Bukan hanya makruh, pendapat yang menyatakan makruh saja itu keliru. Nah, keliru, haram ya. Makanya kalau kita dapat di negara kita mengeluarkan duit banyak untuk konservasi, ya karena banyak orang makan kucing hutan, banyak orang makan apa namanya buaya, banyak orang makan harimau misal gitu, sampai binatangnya mau punah gitu. Terus sebenarnya ya kurang efektif kalau cuma sosialisasi terus binatangnya ditangkap, terus diternak, terus dilepas lagi, kurang efektif. Manusianya itu, masalahnya itu di manusia, pemahaman manusia. Harusnya apa yang benar, kirim tuh ustadz guru ngaji jelasin tentang haramnya makan binatang-binatang itu. Ketika udah dijelaskan paham mereka, nah, binatang itu lewat ya nggak bakal diburu. Orang memburu karena dia pengen penasaran dagingnya, karena dia mungkin nggak tahu hukumnya itu. Maka harusnya yang harus kita pahami adalah kalau orang itu yang adalah ustadz guru ngaji gitu kan, maka disuruh memahamkan ini. Begitu udah paham ya insya Allah nggak akan dimakan. Kalau nggak dimakan ya insya Allah binatang itu nggak usah dibawa untuk dikarantina, nggak usah dikonservasi, juga akan hidup banyak gitu. Allah Ta'ala. Termasuk juga ketika pengen menjaga habitat mana macan, harimau Sumatera misalnya gitu, atau harimau Kalimantan, tapi sumber makanannya nggak ada, misalnya nggak ada, apanya nggak ada, akhirnya tetap ke kampung-kampung lah gitu. Itu kalau saya jadi kepala BKSDA-nya, sumber daya alamnya gitu. Saya beli kambing 100 tak lepas ke hutan gitu. Ya, biar aja dia dari kambing ternak dia jadi kambing hutan gitu. Ya untuk kasih makan harimau itulah. Karena kalau di hutan nggak ada sumber makanannya, si harimau itu ya ke kampung, nyari sapi, nyari kambing di desa. Akhirnya sama masyarakat desa gropiokan, matilah itu harimau. Gitu. Ada sebagian orang yang iseng dagingnya dimakan lagi gitu. Ya, jadi masalah itu harus dilihat secara kompleks, jangan kemudian parsial. Kalau cuma parsial, ya nggak akan selesai masalah itu. Tapi harus dilihat ini kenapa, ada apa, seperti apa, solusinya gimana. Gitu. Ibnu Hubairah mengatakan mereka, Imam 4 bersepakat bahwa semua binatang buas bertaring yang menyerang serigala, macan kumbang, macan tutul, hukumnya haram, kecuali Imam Malik, beliau hanya berpendapat makruh, tidak sampai haram. Ya, jadi kalau dari 4 imam, 3-nya udah sepakat haram ya, kita mengikuti yang ijma aja, yang besar. Kita mengikuti pendapat mayoritas, mau selesai jumhur. Ya. Dan yang menjadi patokan keharaman binatang buas adalah 2 sifat, taring
dan melawan dengan taringnya. Gampangannya ya gigit lah, bertaring dan gigit, termasuk misal apa ya, usang, gitu, garangan dan bertaring juga tuh. Ya kan kalau orang-orang pada nyari garangan di sawah itu buat apa itu? Dimakan tuh. Padahal garangan itu kalau kalau kita mau apa ya istilahnya mempelajari IPA SD lah, itu dia punya rantai makanan apa tuh? Dia akan memburu tikus gitu. Nggak ada ceritanya garangan itu makan padi, nggak ada. Yang ada tikus makan padi. Begitu garangan diburu, ular diburu, tikus meledak. Akhirnya apa? Nggak jadi panen Pak taninya. Gitu. Makanya sekarang sebagian tempat itu kan sawah-sawahnya dikasih rumah-rumah burung hantu. Itu juga nanti kalau kemudian kita masuk yang poin yang kedua, itu juga sebenarnya salah kita gitu loh. Burung hantunya ditangkepin, raja walinya ditangkepin. Sehingga kemudian di alamnya hilang gitu kan. Dan ternyata burung hantu kan meliharanya kan susah toh. Artinya saya dulu mikir saya itu begitu yang punya saya itu gede tak lepas gitu loh. Ternyata nggak mau terbang gitu. Ya, akhirnya malah mati di sini. Ya, itu kan menunjukkan bahasanya itu bukan perkara gampang untuk memelihara sesuatu yang liar kemudian dijinakkan. Ya. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada hikmah besar gitu loh. Ternyata apa? Menyeimbangkan lingkungan. Faktanya tadi tuh, ya, ketika burung hantu nggak ada, kemudian apa tuh belacan ya, kucing hutan nggak ada, atau garangan itu nggak ada, maka yang terjadi ya meledaklah itu tikus. Contoh lagi misal kita nggak boleh nanti ada mungkin ya burung tertentu ya, burung surat gitu. Surat itu kan pentet itu. Pentet itu kan kalau di sawah itu kan yang saya tahu loh ya, itu kan termasuk yang dimakan dia adalah belalang. Ya kadang juga ada tikus-tikus kecil dimakan itu. Itu kalau ditangkepin itu kan, maka ya di alam habis. Akhirnya belalangnya meledak gitu. Masalah lagi. Baik, kita masuk ke yang kedua yaitu burung berkuku tajam. Nah, Nabi SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, nahana Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang an kulli dzinabin minasiba, melarang makan semua binatang buas yang taring. Wa an kulli dzi mikhlabin minat toir, yang punya kuku tajam, mikhlab, di mikhlabin minat toir dari burung. Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya burungnya adalah burung Garuda. Garuda ini elang Jawa itu loh. Nah, saya nggak tahu kok Imam Baghawi tahu burung Garuda. Ini penerjemahnya aja yang ya, burung elang dan sejenisnya. Berarti termasuk burung hantu, alap-alap itu nggak boleh dimakan. Kalau burungnya nggak boleh dimakan ya telurnya nggak boleh juga gitu. Jadi, ada orang yang kemudian iseng gitu loh. Bukannya dia pelihara ayam di rumah, tapi dia bukanya nyari susu-susu gitu. Begitu nemu gede diambil telur burung elang, telur burung apa namanya balap-balap gitu. Ya, sebaiknya jangan diambil, biarin aja. Imam Manawi berkata dalam hadis itu terdapat dalil dari madhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, mayoritas ulama tentang haramnya makan binatang buas bertaring dan burung yang berkuku tajam. Hikmah larangan ini dan sebelumnya sangat jelas, karena makanan punya pengaruh yang dominan bagi orang yang makannya. Makanan yang halal dan bersih akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang baik. Sebaliknya, makanan haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Jadi kalau kita suka makan binatang-binatang yang suka memburu, membunuh gitu, maka kelakuan kita tuh akan suka gitu, gampang kan menganiaya orang. Oleh karena itu, maka hikmah diharamkan makanan daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam yaitu karena tabiat binatang tersebut adalah menyerah. Jadi kamu nggak akan menemukan atau susah menemukan akhlak yang baik pada orang-orang yang suka makan binatang-binatang ini. Sehingga apabila dimakan dagingnya oleh manusia, maka akan menjadi akhlak yang terpengaruh pada penirunya. Tentu saja hal ini sangat membahayakan agamanya, oleh karena itu Allah mengharamkan. Itu orang-orang yang makan anjing, makan babi itu, nyerempet-nyerempet akhlaknya mirip-mirip itu. Ya, oleh karena itu maka perhatikan dengan baik-baik, insya Allah ya. Kalian akan mendapati apa yang dikatakan oleh para ulama ini, insya Allah benar. Kemudian Al-Ustadz At-Tobar mengatakan Nabi SAW mengharamkan makan binatang buas dan burung berkuku tajam
karena dagingnya keras dan baunya nggak enak sehingga tidak cocok untuk dicerna manusia karena akan sulit sekali dicerna. Kalau ini relatif ya, bisa benar bisa enggak. Kalau baunya amis, baunya agak beda itu ya mungkin, tapi belum tentu semuanya ya. Karena orang-orang yang katanya makan buaya itu katanya nggak ada baunya, katanya ya, walaupun saya nggak tahu. Maka ya saran saya sih nggak usah dimakan. Dan ini juga belum dimasukkan di sini hikmah kenapa dilarang itu, termasuk yang tadi saya bilang tadi, rantai makanan. Tadi udah tak jelasin. Ya, sehingga ketika kita melanggar larangan Allah, pasti akan ada musibah yang kita terima. Pasti itu. Ya, musibah lingkungan dalam hal ini. Yang ketiga, himar ahliyah, maaf, yaitu keledai jinak, itu nggak boleh. Tapi kalau keledai liar boleh. Nabi SAW mengatakan, an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah Rasulullah SAW melarang yauma Khaybar, pada hari Khaybar, al-luhumil khumur, dari daging-daging apa namanya, jamak dari hamir, daging-daging keledai, warakhasa fil khail, dan kemudian membolehkan daging kuda. Jadi makan daging keledai jinaknya nggak boleh, daging kudanya boleh. Walaupun di sini luhumul khumur nggak disebutkan jinak apa enggaknya, tapi mutlak daging keledai nggak boleh. Kemudian dalam riwayatnya disebutkan innahum dzabahu yauma Khaybar, maaf. Mereka para sahabat pada waktu itu menyembelih pada hari Khaybar al-khail wal bighal. Khail ini kuda, bighal ini peranakan antara kuda sama keledai. Jadi keledai dikawini karo kuda, punya anak namanya bighal. Kemudian wal hamir, dan keledai gitu. Wa naha Rasulullah SAW minal bighal wal hamir. Jadi peranakannya nggak boleh dimakan, indukannya nggak boleh dimakan. Walam yanha anil khail, dan yang kuda nggak dilarang. Jadi makan peranakan keledai nggak boleh. Nah, ada 3 masalah. Pertama, haramnya keledai jinak ini merupakan pendapat jumhur ulama. Nah, dari kalangan sahabat, tabiin, ulama setelah mereka berdasarkan hadits sahih dan jelas seperti di atas. Adapun keledai liar maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama. Haramnya bighal, yaitu peranakan antara kuda dan keledai, hukumnya haram karena tercampur antara halal dan haram. Kalau tercampur maka ya wes haram aja itu, maka lebih diprioritaskan sisi keharaman. Sama kayak misal kamu ke satu kampung, di situ orang Islamnya ada tapi orang kafirnya ada, mereka melakukan semacam acara makan-makan, dicampurlah daging ayam dengan daging babi. Walaupun kamu dikasih ayamnya, maka ya haram memakannya karena udah campuran dengan babi. Ketiga, halalnya makan daging kuda ini pendapat dari Zaid bin Ali al-Syafi'i, kemudian Ahmad, Ishaq ar-Rohawai, dan mayoritas ulama salaf. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sesuai dengan syarat Abu Hurairah dan Muslim dari Atta, bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraid, salafmu biasa makan daging kuda. Ibnu Juraid berkata, apakah yang Anda maksud salaf? Apakah sahabat Nabi? Jawabannya iya. Jadi daging kuda biasa dimakan. Jadi kalau mau beli sate kuda silakan. Yang keempat, al-jalallah. Ini yang diharamkan, al-jalallah. Apa itu? Ani bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah Rasulullah SAW anil jalallah. Rasulullah melarang kita makan jalalah fil ibil, dalam unta, ayyur kafaliyah. Melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. Bahkan dinaiki nggak boleh. Jadi nggak cuma dimakan, dinaiki nggak boleh. Coba. Nabi SAW sampai seperti itu melarang. Jalalah itu binatang yang dikasih makan barang haram. Unta dikasih minum khamr. Kemudian dalam riwayat lain, nah Rasulullah SAW an aklil jalalah, Nabi SAW melarang makan jalalah wa albaniha, dan susunya juga nggak boleh diminum. Ada misal tadi unta dikasih minum koper, ya susunya nggak boleh diminum. Atau dikasih minum, kasih makan barang haram yang lain. An Amr ibn Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, dari kakeknya, dan jadi kola, beliau berkata, nah Rasulullah SAW an luhamil humur ahliyah. Ini Cina. Jadi Nabi SAW melarang makan daging keledai-keledai Cina. Wa anil jalalah, dan dari binatang yang dikasih makan barang haram. Wa an rukubiha, dan dari menaikinya. Wa aklil humiha, dan makan dagingnya. Naik nggak boleh, makan apalagi.
Maksud jalalah adalah setiap hewan, baik secara kaki punya 4 atau kaki 2, atau bahkan yang nggak punya kaki, yang makan pokoknya adalah kotoran-kotoran manusia, hewan, dan sejenisnya. Artinya barang-barang najis. Kalau kotoran hewan kan hewan apa dulu nih? Kalau hewan-hewan halal ini nggak najis, maka masih boleh. Al-Baghawi berkata kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jalalah perlu diteliti. Apabila hewan tersebut kotorannya bersifat kadang-kadang, maka tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram seperti ayam dan jenisnya. Jadi kalau kadang-kadang, kalau misalnya ada ayam makan kotoran kucing gitu, atau kotoran anjing, kadang-kadang, nggak tiap hari itu, maksudnya pas nemu dimakan, karena saya lapar, maka itu bukan halal. Tapi kalau setiap hari diumpanin kotoran atau diumpanin barang najis, barang haram gitu, maka ya jadi halal. Halal jalalah haram dimakan sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dari para fuqaha serta dinilai sahih oleh Ibnu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qaffal, dan Al-Juwaini, Al-Baghawi, dan Al-Ghazali. Sebab diharamkannya adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Jadi intinya sih kadang itu dagingnya nggak bau, susunya nggak bau. Tapi tadi dulu mungkin ada kandungan-kandungan yang nggak kelihatan gitu. Nah ini Allah tuh pengen menjaga kita, makanya diharamkan. Apabila sebab pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharaman itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ukuran waktu bolehnya memakan hewan jalalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani. Gampangnya gini, ketika ada binatang, misal lele itu, dikasih makan kotoran orang, haram jalalah. Tapi kalau kemudian mau dikonsumsi, silakan. Caranya apa? Pindah dulu ke air yang bersih, kasih makanan-makanan yang halal, mungkin minimal 3 hari, ya maksimal bisa 40 hari. Nah, kalau udah bersih, udah terkeluarkan itu najis-najisnya, maka itu menjadi halal. Kemudian yang kelima, adob, sejenis biawak yang hidup di padang pasir, bukan biawak ya, kadal ya. Kalau biawak itu di kita itu makan bangkai. Jadi kadal yang hidup di padang pasir. Bagi yang merasa jijik terhadapnya, ya tentu itu haram. An Abdurrahman ibni Sibel, dari Abdurrahman bin Sibel radhiyallahu an, beliau berkata, nah Rasulullah SAW an aklid dob, Nabi SAW melarang makan kadal guru. Larangan ini buat yang jijik. Kenapa? Karena ada dalil yang menyelisihinya, yaitu apa? Banyak dalil yang menyatakan bolehnya makan dob, baik secara tegas dari Nabi SAW, ataupun persetujuan Nabi. Nabi nggak makan, tapi Nabi nggak melarang. Gitu. Makanya ini berlaku kaidah al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Asalnya haram. Illa madala dalil ala ilafihi. Gitu. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Gitu. Ya, dalil yang menyelisihinya apa? Ternyata ada yang menyetujui dalilnya. Maka makruh hukumnya buat orang-orang yang kemudian nggak doyan. Jangan dipaksa. Ada orang yang kalau makan sesuatu tuh kelihatan teringat binatangnya terus muntah. Jangankan dog, kelinci aja. Itu ada orang yang kalau mau makan daging itu dia ingat boneka, ingat macam-macam gitu. Sehingga malah nggak bisa nelan gitu. Nah, makanya nggak boleh dipaksakan. Di antara dalil itu adalah hadis dari Ibnu Umar secara marfu yaitu ad-dobu lastu akuluhu walastu uharimu. Terkait dob, aku nggak memakannya, tapi aku juga nggak mengharamkannya. Dia mengatakan seperti itu. Demikian pula hadis dari Ibnu Abbas, dari Khalid Ibnu Al-Walid, radhiyallahu an, bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah. Ya, jadi Khalid bin Walid. Nah, di sana telah dihidangkan dob yang dipanggang. Rasulullah SAW hendak untuk mengambilnya. Sebagian wanita berkata, kabarkanlah kepada Rasulullah tentang daging yang hendak beliau makan. Lalu mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ini daging dob loh. Serta-merta Rasulullah SAW mengangkat tangan, nggak jadi. Jadi Rasul tuh jijik sama dob itu. Jadi pas ada daging mau diambil, mungkin udah dicincang atau apa gitu. Kalau bentuknya utuh, kadal gede gitu kan kelihatan ya. Ini menunjukkan Nabi nggak tahu kalau itu dob. Begitu mau diambil, itu kadal itu loh. Nggak jadi. Nah, ketika nggak jadi, maka aku bertanya, apakah ini haram ya Rasul? Beliau menjawab tidak, hewan ini nggak ada di kampung kaumku, sehingga aku pun merasa tidak enak makannya. Artinya apa? Ketika Nabi SAW di Mekah, nggak ada orang makan dob. Ini terjadi di Medina. Maka Khalid berkata, lantas aku mengambil dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW hanya melihat. Nah, melihat ini bagian dari sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu artinya apa?
Nabi nggak kemudian melarang, Nabi juga nggak melakukan, tapi membiarkan. Ini berarti hukumnya halal. Nah, lalu ketika kita menemukan ada dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan, maka cara untuk menggabungkannya adalah ya yang haram itu atau yang nggak boleh memakan itu ya orang-orang yang memang jijik gitu. Kalau dalam dikit muntah karena ingat binatangnya. Nah, kemudian kalau pengen dikiaskan dop itu di Indonesia itu apa ya kan? Maka yang cocok adalah binatang yang berkaki 4, bentuknya kayak kadal, makannya tanaman. Jadi dia nggak punya taring tajam, bukan biawak. Biawak makan bangkai. Misal di sungai itu ada bangkai tikus atau apa itu, dia mau makan itu, atau bangkai ayam, ya, bangkai ikan dia mau makan itu. Tapi kalau dog dia makannya tanaman. Maka kalau dikiaskan, kalau misal kamu pengen makan yang seperti itu, ya itu iguana itu loh kalau mau makan. Atau kadal-kadal yang makan sayuran, bukan biawak ya. Maka dua hadis ini sekalipun lebih jelas dan lebih sahih tidak bertentangan dengan hadis Abdurrahman ibn Sibil di atas atau melazimkan lemahnya. Jadi hadis larangan juga nggak lemah, hadis yang membolehkan juga nggak lemah. Bisa dikompromikan di antara keduanya, bahwa larangan dalam hadis Abdurrahman ibn Sibil tadi menunjukkan makruh bagi orang yang jijik. Adapun hadis yang dijelaskan bolehnya makan gob, maka ini boleh bagi yang tidak jijik. Dengan demikian maka tidak melazimkan banyak dop hukumnya makruh secara mutlak. Jadi makruhnya nggak mutlak, makruh buat yang jijik gitu. Ya, jadi yang jijik kalau emang kelaparan ya makan aja sih gitu. Merem gitu. Kemudian yang keenam, hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh. Nah, ini juga haram dimakan. An Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu berkata Rasulullah sallallahu khamsu fawasiko, binatang-binatang fasik itu ada 5. Yuktalna fil hil wal haram. Tidaklah dibunuh baik di tanah halal, artinya di luar tanah suci Mekah dan Madinah, atau di tanah haram boleh. Yaitu apa? Yang pertama, al-hayyatu, ular. Nemu ular di Ka'bah mau dibunuh boleh. Wal ughrabu, gagak. Gagak dibunuh boleh. Kemudian al-abqa'u, al-ghurabul abqa'u, gagak. Kemudian al-fa'ru, tikus. Kemudian wal kalbu al-aqur, anjing hitam. Nah, nanti ular sama anjing hitam ini bisa jadi ini jelmaan setan. Maka kaidahnya binatang yang disuruh membunuhnya haram untuk dimakannya. Karena kalau ada orang makan tikus, berobekan tikus itu haram. Dan tikus kalau kamu bunuh, ada perintah untuk bunuh gini, maka kita dapat pahala. Makanya kalau ada tikus jangan kasih hidup, bunuh aja. Kayak saya ada tembak tikus itu, nah, nanti tolonglah saya dibenarkan. Tukune ning kono lho, ngene sampinge Mbak Lis, ngerti? Bakul Gobal Wonorejo itu. Sampinge tukang servis tembak. Jane yo Pak yo ngaji jane. Aku ngomong sing paling bener, paling apik gitu. Dikei sing rusak-rusakan wae. Kamu tuh tenan, bakule. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam Al-Muhalla, setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya dibunuh, maka tidak ada sembelihan baginya. Ya, karena Rasulullah SAW melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang tidak dimakan. Artinya gini loh, kalau kemudian itu disuruh bunuh aja, kalau usah disembelih. Gitu. Mau dikebuk boleh, mau ditembak boleh, mau dipanah boleh. Gitu. Begitu mati ya buang. Gitu. Dan nggak usah ditangkap, sembelih gitu, nggak usah. Kamu nyembelih tikus, malah dicokot, ya, malah nyakit. Ya. Apalagi anjing. Makanya kamu kalau dapetin orang-orang makan anjing itu hampir-hampir nggak ada yang disembelih. Nah, masukin karung, cemplungin air. Kalau nggak digebuk gitu kepalanya gitu. Alasannya lucu. Biar darahnya nggak keluar itu. Kenapa? Katanya kok darahnya nggak keluar tuh enak katanya. Waduh, aneh-aneh. Jadi setan tuh pintar ya. Jadi sudah nyuruh makan dagingnya yang haram, suruh makan darahnya juga gitu. Luar biasa. Saya Usulama Ibnu Taimiyah berkata, makan daging ular dan kalajengking adalah haram hukumnya. Nah, ulama kaum muslimin. An Ummi Syarik dari Musyarik radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazi'. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al-wazi', cecak gitu, tekak gitu, burung bunuh gitu. Memang dulu ya, dulu ini binatang ini tuh niup-niup apinya Nabi Ibrahim itu sehingga apinya tambah bulat-bulat itu. Makanya ada perintah untuk membunuh binatang. Nah,
Sehingga apa? Ketika ada perintah untuk bunuhnya, maka haram memakannya. Itu kaidahnya. Kemudian ada hewan yang disuruh bunuh, tapi ada juga hewan yang dilarang bunuh. Nah, nanti kaidah buat dua-duanya sama-sama nggak boleh dimakan. Binatang apa itu? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW melarang an qatli arba'in, dari 4. Nah, tadi dari 5 ya. Minat dawab, dari binatang. Yang pertama an-naml, semut. Nah, kamu nggak boleh makan semut. Semut masuk di gelas kamu, keluarin. Kemudian wan-nahl, nggak boleh makan lebah. Lebah mau tangkepin, mau goreng, nggak boleh. Wal hudhud, burung hudhud nggak boleh. Was surat. Nah, surat ini yang tadi tak bilang, burung pentet, ini nggak boleh dimakan. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan, setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuh. Nah, gitu. Jadi logika yang dipakai. Kalau dilarang bunuh, ya jangan dimakan. Kenapa? Kalau memang boleh dimakan, ya gimana caranya untuk dimakan kalau nggak dibunuh? Mau bunuh aja nggak boleh, ya berarti makan nggak boleh. Gitu. Sehingga apa? Binatang yang disuruh bunuh nggak boleh dimakan karena di situ banyak hal-hal yang jelek. Tikus tuh membawa penyakit, anjing membawa penyakit, gitu kan. Kemudian tadi apa tadi? Gagak membawa penyakit, gitu kan. Terus apa meneh? Ya tadi ular, gitu kan. Itu juga banyak penyakitnya, gitu kan. Maka ketika burung ini dilarang dibunuh bukan karena penyakitnya, tapi banyak manfaatnya. Kalau sampai dibunuh, maka ya tentu hal itu banyak merugikan manusia. Tadi yang saya bilang, rantai makanannya akan berantakan, gitu kan. Kalau tawar daripada digerobok, daripada dibunuh, maka penyerbukan akan tidak terjadi. Nah, sehingga kalau nggak ada percebukan kan nanti nggak ada bunga, kalau nggak ada bunga nanti nggak ada buah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ngomongkan IPA itu benar-benar sesuai nih dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Dan Nabi waktu ngelarang ini nggak ngomong kayak IPA loh. Artinya hikmah itu kadang tersingkap sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun sejak disampaikan Nabi SAW. Makanya syariat itu, hukum asalnya ketika ada, kalau itu berupa perintah, lakoni, berupa larangan, tinggalkan. Walaupun akal kita tuh belum nyampe, ini sebenarnya hikmahnya apa sih? Belum nyampe hikmahnya, maka nggak usah mencari tahu hikmahnya, dalam artian kalau belum ketemu hikmahnya, saya nggak mau melakukan, nggak usah. Lakukan dulu, sami'na wa atokna. Nah, nanti mungkin ketika udah kita tua, kakek-kakek, mungkin cucu kita, mungkin anak kita, mungkin ada di apa namanya, informasi yang kita dapatkan, kalau kemudian, oh hikmahnya ini gitu loh. Ya. An Abdurrahman ibni Utsman al-Qurashi, dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andit difda, seorang apa namanya tabib, dokter, bertanya tentang kodok. Ya ja'aluha fi dawa, yang digunakan untuk obat. Fanaha an qatliha, maka Nabi SAW melarang membunuhnya. Jadi kalau kodok dilarang untuk membunuh, maka makannya haram. Nah, sehingga apa? Makan suike haram. Nah, Al-Khattabi berkata, di sini menyatakan bahwa kata haram dimakan dan tidak termasuk binatang air yang boleh dimakan. Artinya kata itu soboning air. Tadi kan dikatakan di hadis yang di depan tadi bahwasanya apa namanya al-bahru apa atau huru ma'uhu gitu. Bahwasanya suci airnya, kemudian al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, maka dikecualikan kodok gitu. Ya, dikecualikan kodok. Kodok itu walaupun dia sobor ini air, dia ada di air, tapi ada dalil khususnya yang melarang membunuhnya. Maka kalau itu dilarang untuk dibunuh, ya berarti nggak boleh untuk dimakan walaupun dia hidup di air. Maka setiap yang dilarang dibunuh memiliki sifat atau salah satu dari dua sebab, yaitu karena kehormatan dirinya seperti manusia. Artinya binatang itu binatang-binatang yang dianggap baik, gitu kan. Kayak semut, kayak lebah, itu kan termasuk disebutkan dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surat kan, surat An-Naml, surat An-Nahl gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwasanya ini binatang bagus gitu. Termasuk hudhud itu kan juga burung waktu Nabi apa ya Nabi Sulaiman. Apa? Lah ya Nabi Sulaiman ya kan. Nah, maka karena kata tidak memiliki kehormatan diri seperti manusia, ia dilarang bunuh karena dua sebab, yaitu karena dagingnya haram dimakan. Sebab kedua ya. Jadi pertama karena kehormatannya, kemudian karena haram dimakan. Nah, jadi kata burung-burung tadi itu karena punya kehormatan gitu kan. Kemudian kalau yang kata bukan soal kehormatannya, tapi karena apa namanya dagingnya yang diharamkan.
Nabi SAW melarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan. Ini kaidah ya. Jadi semua yang dilarang untuk dimakan, maka semua yang dilarang untuk dibunuh, maka dilarang untuk memakannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian bunuh katak karena bunyi yang dikeluarkan katak adalah merupakan tasbih. Sebenarnya ini dalam konteks kehormatan ini bisa ya, ini masuk di sini sebenarnya. Tapi penulis tidak memasukkan itu sudah. Maka haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Al-Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya serta pendapat yang sahih dari madhab Asy-Syafi'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal kecuali katak. Jadi ketika dikatakan laut di sini bukan berarti laut tok, tapi air gitu loh. Jadi ketika dihalalkan ikan gitu, itu bukan berarti ikan yang di laut, ikan yang di sungai juga halal bangkainya. Maka ketika dikatakan bangkai laut maksudnya yang di air, binatang-binatang air kecuali katak gitu. Ya. Jadi pengharaman katak bukan karena dua alamnya, tapi karena dia binatang yang bertasbih. Nah, kodok ngorek itu loh. Kungkong-kungkong itu menurut Ibnu Umar itu bertasbih, gitu, maka diharamkan untuk membunuhnya. Ketika diharamkan untuk bunuh, maka diharamkan untuk memakannya. Imam Ahmad berkata, katak tidak halal sebagai obat karena Rasulullah melarang membunuhnya. Artinya, katak ditanyakan oleh seorang dokter, ini nek tak jadikan obat boleh nggak ya Rasul? Nggak boleh. Padahal namanya dokter pengen menjadikan itu obat, berarti ada kepentingan toh. Nggak sekedar pengen makan itu, tapi karena ada obat gitu. Ada hal yang urgent yang pengen didapatkan dari katak itu. Tapi Nabi melarang, nggak boleh. Nah, barang siapa yang makan darah katak atau dagingnya, maka badannya akan lemas, kulitnya pucat, dan banyak mengeluarkan mani, sehingga bisa membuatnya mati. Oleh karena itu, para dokter tidak menjadikan sebagai obat karena khawatir bahaya. Kalau ini juga nisbi ya, nisbi itu artinya bisa benar, bisa enggak ya. Faktanya orang-orang yang makan siwiki itu enggak mati ya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini pendapat tambahan yang bisa benar, bisa enggak untuk beberapa kasus gitu kan. Tapi secara umum kita kembali ke kaidah. Kalau ada larangan membunuhnya, maka ada larangan untuk memakannya. Wallahu ta'ala. Faedah, status binatang yang hidup di dua alam. Nah, ini tambahan ya. Sebagai penutup pembahasan ini, ya udah penutup, ada sebagian pertanyaan yang sering muncul. Adakah ayat Al-Quran atau hadis yang menyatakan binatang yang hidup dua alam itu haram hukumnya memakannya seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok? Jawaban secara global tidak perlu ingat lagi, tidak perlu kita ingat lagi, perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan yaitu asalnya semuanya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tuh. Jadi kalau kamu penasaran, kok makan kepiting apa gitu kan? Nah, jangan dicari dalil bolehnya, cari dalil larangannya. Ada nggak larangannya? Dan sepanjang pengetahuan kami nggak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan haramnya hewan-hewan hidup dua alam. Jadi dalilnya malah nggak ada. Jadi larangan makan katak bukan karena dua alam, tapi karena dilarang oleh Nabi untuk memakannya. Itu dulu yang paham, harus dipahami. Dengan demikian maka hukum asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau mau makan anjing laut, ada nggak dalil yang mengharamkannya? Nggak ada, ya sudah boleh kalau mau, kalau doyan silakan. Nah, adapun kata, gitu kan, kodok itu ada dalil yang melarang untuk membunuhnya. Sehingga kalau ada larangan membunuh maka haram untuk memakannya. Gitu ya cara mainnya, cara memahaminya gitu. Adapun jawaban secara terperinci, kepiting hukumnya halal sebagaimana pendapat Atok dan Imam Ahmad. Kura-kura penyu halal sebagaimana pendapat mazhab Abu Hurairah, Abu Tawus, Muhammad ibn Ali, kemudian Atok, Hasan al-Basri, dan Fuqaha Madinah. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Lais Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Adapun kodok katak maka hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat karena termasuk hewan yang dilarang. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, wajar. Makan buaya boleh nggak? Nah, kenapa? Ya kenapa? Kenapa? Kembali ke kaidah tadi, bertaring buas, gitu loh. Ya, jadi cara memahami gitu, bertaring buas itu haram. Kalau di nabi minasibai fa'aklu haram. Jadi hukum asalnya binatang di air itu semuanya boleh. Nah, kecuali ada pengecualiannya. Nah, kodok dikecualikan. Kenapa? Ada larangannya. Kemudian buaya gitu kan. Oh, ada taringnya. Nggak boleh. Anjing laut bukannya ada taringnya ya. Saya tahu anjing laut nggak ada taringnya. Jadi, kenapa? Nah, itu kan masuk ikan. Nah, ikannya jelas dihalalkan. Jadi, yang selain ikan pakai kaidah selain ikan. Apa itu taring gitu kan.
Ya, kepiting kan ada japit, nah, japit kan bukan taring ya, itu loh, itu yang harus kita pahami. Penyu kan nek gigit sakit, tapi kan bukan taring gitu. Kan nggak ada penyu punya taring gitu kan, nggak ada. Ada kura-kura apa itu sing badannya kayak kulit durian itu nek gigit apa kaleng itu bisa bisa pecah langsung gitu kan. Tapi itu bukan taring gitu loh, bentuknya kayak paruh gitu kan. Loh bukannya burung berparuh tajam itu haram, bukan paruhnya, kukunya, nah itu loh. Ya, kalau kita simak tadi tuh, kita akan enak hidup tuh. Ketika kita paham, enak merumuskan. Apa ki anjing haram, apa ki kodok ra itu, meneh kucing ra itu. Meneh sing biasa dipangan ning kampung-kampung sama masyarakat kampung itu apa? Eh, makan bunglon, tuk ra mangan bunglon? Eh, makan bunglon boleh nggak? Kenapa? Nah, boleh karena makan tanaman, digaskan kedok. Meneh ya, sing wong kampung ya ora kudu kampungmu lah, kampung pokoke sing kowe cok ndelok wong berburu ning ngendi, sawah apa ning ngendi apa, selain garangan mau. Ya, tupai, ya, tupai boleh nggak? Boleh. Kenapa? Makanya tanaman itu kan berlaku buat jenis kadal-kadalan. Lah iya, bukan itu. Tupai itu lebih kepada dia nggak punya taring. Kan giginya depan itu kan. Nah, jadi bukan bukan karena makanannya, tapi karena dia nggak punya taring. Gitu ya. Itulah pokoknya. Enak kalau kita udah paham teori-teorinya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kok kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.